Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan dan kemurahan serta penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita hingga pada saat ini. Mari kita mempersiapkan diri kita dalam ibadah kita pada saat ini. Mari kita mengambil waktu untuk kita berdiam diri dan teduh di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami masih diberi kesempatan untuk dapat beribadah kepada-Mu. Saat ini kami datang membawa segala keberadaan kami dan dengan penuh kerendahan untuk mengakui dosa dan pelanggaran kami. Ampunilah kami ya Tuhan, atas segala pelanggaran kami, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Demi anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, ampunilah dan kuduskanlah kami, serta kuatkanlah kami untuk terus hidup dalam kehendak-Mu. Saya berdoa untuk setiap pribadi kami yang saat ini sedang mengikuti ibadah, kiranya hati dan pikiran kami terus berfokus untuk mencari wajah-Mu dan mempersiapkan diri kami untuk beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, kiranya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan fokus kepada Tuhan, sambil menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, dan hati kami siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu mengajar, mendidik, meneguhkan, dan menguatkan kami untuk terus belajar dalam kebenaran-Mu. Kiranya iman dan hati kami terus diteguhkan dengan firman-Mu, dan biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang memuliakan nama-Mu, serta menjadi berkat bagi semua yang menyaksikannya. Kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami mulai ibadah kami dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini, Tak Ku Tahu Akan Hari Esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang.
jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, Tuhan beserta dengan kamu. Mari kita berdoa bersama-sama dengan doa untuk kesucian. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini, layak dipuji, layak disembah. Name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta tunduk pada nama-Mu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan katakan Hosana. Hosana, Hosana. layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sebab tidak ada nama lain selain nama Yesus, yang kepadanya setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Hosana,
Pembacaan Alkitab diambil dari Kolose pasal 3 ayat 12 hingga 17. Kolose 3 ayat 12 hingga 17. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah firman Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama kita ingin belajar dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama untuk mempersiapkan hati dan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Engkau berikan kepada kami. Sehingga pada hari ini Tuhan kami datang lagi kepadamu untuk beribadah, menaikkan syukur dan pujian kami kepadamu. Dan saat ini kami ingin mendengar firman-Mu. Tuhan, siapkan hati kami. Biarlah hati kami adalah hati yang siap untuk menerima benih firman-Mu Tuhan, yang akan terus bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus, akan terus bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan-Mu. Berkati setiap pribadi yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan. Kami percaya lawatan Engkau ada bersama dengan mereka. Dan hamba-Mu ini Tuhan, dalam segala kelemahan, biarlah Engkau Allah yang akan menyatakan kuasa-Mu. Berbicaralah kepada setiap pribadi kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Minggu lalu kita sudah belajar daripada firman Tuhan dari Kolose pasal yang ketiga bagian yang pertama, tentang bagaimana hidup kita harus diperbaharui sehingga kita terus disempurnakan dalam Kristus. Kita harus melepaskan manusia lama kita. Kita harus melepaskan dan menanggalkan manusia lama kita, supaya kita dapat memakai manusia yang baru di dalam Kristus Yesus, yang kita peroleh karena kasih karunia Allah. Dan kita melihat bagaimana Rasul Paulus mengajar kita bahwa kita harus memperbaharui pikiran kita dan juga sikap kita, sehingga kita dapat terus disempurnakan dalam Kristus. Dalam Kolose pasal 3 ayat 8 hingga 10, firman Tuhan berkata bahwa tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata yang kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Memang secara manusiawi kita tidak mampu, tapi saya percaya karena Yesus Kristus inilah
yang membuat kita mampu menanggalkan semuanya ini. Karena kasih Allah yang besar memampukan kita untuk menanggalkan semuanya ini dan mengenakan manusia yang baru yang telah Tuhan sediakan, yang dimana di dalamnya kita terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar dan kalibnya. Dan pada hari ini, dari Kolose pasal 3 ayat 12 hingga 17, kita ingin belajar satu tema, yaitu dipilih sebagai duta kasih Allah. Ya, benar. Anda dan saya dipilih sebagai duta kasih Allah. Itulah mengapa dari awal Paulus begitu menekankan akan dasar kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kepercayaan kita dalam Yesus Kristus haruslah teguh dan kuat. Supaya apa? Supaya kasih Allah ini memampukan kita mengubah hidup kita. Karena Tuhan punya tujuan. Tujuan Tuhan adalah bahwa kita dipilih, diperlengkapi, dipersiapkan. Untuk apa? Untuk menjadi duta kasihnya Allah dalam dunia ini. Dalam dunia yang dimana kasih telah hilang. Untuk itulah kasih Allah yang mengubahkan, yang kita peroleh dalam Kristus Yesus, mempersiapkan Anda dan saya menjadi duta kasihnya Allah. Untuk itulah kita harus mengerti tujuan ini, bahwa kita dipilih menjadi umat pilihan Allah dengan tujuan membawa kasih Allah ini di tengah-tengah dunia yang telah kehilangan kasih. Saudara-saudariku, duta artinya adalah seseorang yang diutus, seseorang yang mewakilkan sebuah tugas tanggung jawab yang diperintahkan dari orang yang mengutus. Dan kita adalah orang-orang yang diutus oleh Allah untuk melakukan tugas dan perintah Allah di tengah-tengah dunia ini. Sebagai seorang duta akan kasih Allah, maka kita harus mengenal lebih dalam mengenai identitas kita atau jati diri kita yang baru dalam Kristus. Di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 12 hingga 14, saya mengundang kita dapat membacanya bersama-sama. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, saudara-saudariku, Rasul Paulus berkata bahwa jemaat, Anda dan saya adalah umat pilihan Allah. Dan istilah ini merujuk kepada sebuah fakta atau kenyataan bahwa kita dipilih oleh Allah melalui Kristus Yesus sebelum dunia ini dijadikan. Sebagaimana nyata dalam firman Tuhan dalam Efesus 1 ayat 4 berkata demikian, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan. Identitas kita yang baru adalah bahwa kita sebagai duta kasih Allah. Untuk itulah kita perlu mengalami kasih Allah. Kita dikuduskan Allah supaya kita dapat mengemban tugas ini. Firman Tuhan dengan jelas mengajarkan kita bahwa Allah di dalam kedaulatannya telah memilih manusia menjadi miliknya melalui Kristus. Setiap mereka yang telah memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamatnya pribadi adalah mereka yang telah menjawab pilihan Allah oleh karena kasih karunia-Nya. Karena untuk terpilih itu adalah kasih karunia, bukan kehendak kita sebagai manusia. Sama seperti umat Israel yang dipilih oleh Allah dari semula. Tujuan Allah memilih umat Israel, tujuan Allah memilih Anda dan saya adalah supaya kita dikuduskan. Dikuduskan artinya bahwa kita diampuni, kita dipisahkan dari dunia ini untuk Allah, untuk sesuatu tugas yang khusus, untuk menghidupkan sebuah gaya hidup yang kudus,
di dalam semua tindakan untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 6 ayat 19 hingga 20 berkata demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara-saudariku, firman Tuhan jelas berkata bahwa sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, kita telah memiliki sebuah identitas yang baru. Kita adalah manusia yang berdosa, namun oleh karena kasih karunia Allah, kita diberi sebuah status yang baru, yaitu orang-orang pilihan Allah. Orang-orang yang Tuhan telah ampuni dosa, yang telah Tuhan kasihi, dan tujuannya supaya Anda dan saya mengenal panggilan Allah. Kita harus mengenal panggilan Allah dalam kehidupan kita. Saat kita mengenal tujuan Allah dalam hidup ini, maka kita akan melihat seperti Paulus berkata dalam ayat yang ke-12 hingga 14. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Nah, tujuan Allah di sini berkata bahwa kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Dengan berkata karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, sebenarnya Rasul Paulus sedang mengingatkan Anda dan saya bahwa ingat, kamu orang-orang yang dipilih Allah, yang dikuduskan Allah, yang dikasihi Allah. Seharusnya hidupmu itu tidak seperti yang kamu inginkan. Ini loh yang Tuhan inginkan. Apa sih yang Tuhan inginkan? Kenakanlah belas kasihan, kenakanlah kerendahan hati, kenakanlah apa? Semua hal-hal yang Tuhan inginkan. Karena apa? Karena kita dipersiapkan untuk jadi duta kasih Allah. Masa sebagai duta kasih Allah kita nggak mampu mengasihi? Masa kita sebagai duta kasih Allah tidak ada belas kasihan? Masa sebagai duta kasih Allah kita pendendam? Kan nggak sinkron. Nah, saudara-saudariku, inilah tujuannya kenapa Allah menguduskan kita, Allah mengasihi kita, supaya kita sendiri mengalami kasih Allah yang mengubahkan hidup kita. Kita harus belajar untuk melihat orang lain lebih utama dari keperluan kita. Inilah kerendahan hati yang berbicara mengenai kerelaan kita untuk merendahkan diri kita dan melihat orang lain lebih baik dari kita, atau melepaskan hak kita demi orang lain. Nah, saudara-saudariku, kasih itu belajar untuk merendahkan diri kita. Paulus mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan ini kita harus ada kelemah lembutan untuk menjalani kehidupan yang memiliki karakter kasih. Rasul Paulus mengingat kita bahwa kita harus mengenakan kasih yang mana akan mengikat kita dalam sebuah kesatuan yang menyempurnakan. Saudara-saudariku, inilah tujuan dari panggilan Allah dalam kehidupan kita, yaitu bahwa kita terpanggil menjadi duta kasihnya Allah, untuk menyatakan kasih Allah yang menjadi pengikat, yang mempersatukan dan menyempurnakan, bukan yang menghancurkan. Untuk itulah saudara-saudariku, inilah panggilan Anda dan saya. Inilah panggilan Allah bagi hidup kita, yaitu untuk mengenal kehendak Allah di dalam hidup kita. Saudara-saudariku, di dalam ayat 15 hingga 17 firman Tuhan berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah.
Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebagai duta kasih Allah, sesungguhnya kita sedang mewakili Allah melalui kasih-Nya. Sebagai seorang duta, maka kita harus mengenal kehendak Allah dulu, supaya pada saat kita menyatakan kasih Allah, kita tahu bahwa ini kehendak Allah. Ini yang Tuhan inginkan. Bukan yang saya inginkan, tetapi yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Kita sampaikan apa yang Tuhan ingin kita sampaikan. Apa yang Allah kehendaki dari kita sebagai duta kasih Allah. Dan sebagai berikut, bahwa dalam ayat 15 berkata demikian, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah hatimu. Karena tanpa damai sejahtera, kita akan mudah menjadi orang-orang yang cepat marah, orang-orang yang susah untuk mengontrol diri kita, susah untuk hidup harmonis antara satu sama lain. Maunya itu berantem terus, kerjaannya cuma berantem terus, suka berdebat terus, yang akhirnya bukannya mempersatukan, malah memecah belahkan. Di dalam Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Artinya bahwa kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini harusnya mendatangkan damai sejahtera kepada sekitar kita. Dalam pimpinan damai sejahtera Kristus, kita terpanggil untuk menghasilkan damai sejahtera di antara manusia dan menjadi penghalang perpecahan terjadi dalam satu tubuh Kristus. Oleh itu, mari berilah diri kita untuk dipimpin damai sejahtera Allah, sehingga kehendak Allah dinyatakan, bukan kehendak kita. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan kekayaannya. Artinya apa? Artinya firman Tuhan harus tinggal dalam kehidupan kita, harus memimpin hidup kita. Untuk itulah mengapa jemaat diingatkan, ingat baca Alkitab. Alkitab adalah firman Allah yang saat kita membaca, memenuhi hati kita, memimpin kehidupan kita untuk menjalani kehidupan yang mengalami kelimpahan, yang dipenuhi dengan firman Tuhan. Oleh sebab itulah betapa pentingnya sebagai duta kasih Allah, kita perlu membaca surat dan cinta dari Allah. Sama seperti duta-duta dalam dunia ini, sebelum mereka berbicara, mereka mendapat pesan dari pimpinannya. Sama dengan kita, sebelum kita menyatakan hidup kita di tengah-tengah dunia ini, bacalah surat daripada Tuhan, sehingga firman itu akan menuntun kehidupan kita untuk menghasilkan sebuah kehidupan ilahi yang sesuai kehendak. Akhirnya, sebagai duta Allah, Allah memerintahkan kita untuk apa? Lakukanlah dengan perkataan atau perbuatan. Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Lakukanlah semuanya itu dengan fokus kepada Kristus, dengan fokus kepada kehendak Allah. Dan kita akan melakukannya dengan penuh ucapan syukur kepada Allah Bapa kita. Pertanyaannya, dapatkah kita melakukan segala perkara dalam nama Kristus? Ingat bahwa kita telah mengalami kasih karunia Kristus dan telah dipersatukan dengan Kristus melalui Roh Kudus yang tinggal dalam kita, dan telah diperkaya melalui firman-Nya, supaya kita memiliki semua sumber untuk hidup di dalam kekudusan. Shalom semua jemaat Tuhan.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat atas dukungan dan juga atas partisipasi kita semua untuk mendukung dan juga mengikuti ibadah live streaming ataupun online di rumah masing-masing dan juga ibadah bersama dengan keluarga kita. Karena itu ibadah untuk sementara masih dihentikan sesuai dengan surat keputusan dari pemerintah. Adapun beberapa pengumuman yang hendak kita ketahui bersama-sama. Yang pertama adalah mengenai kemah anak-anak yang akan diselenggarakan pada tanggal 26 hingga tanggal 27 Mei 2020. Karena itu segera daftarkan diri Anda. Mengenai pengumuman yang lain, saudara-saudari bisa perhatikan di Facebook gereja. Dan kemudian kami menghimbau kepada semua jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan kepada pihak gereja, silakan untuk menghubungi kami, dapat mengirimkan dana melalui transfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Kami mengucapkan terima kasih, biarlah kita terus bersama-sama hidup di dalam kasih Tuhan, dan biarlah bersama-sama kita akan terus menjadi saksi Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, dengan iman kita arahkan hati dan pikiran kita, dan terimalah berkat daripada Tuhan Allah kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam pengetahuan dan kasih Allah, dan di dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menyertai saudara dan tetap bersamamu senantiasa. Amin. Pulanglah dalam damai untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Amin. Demikianlah ibadah hari ini. Sampai jumpa di ibadah berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.